diisi pada udah ngisi. Nah, ini untuk mulai perkuliahan pada malam hari ini. Seperti biasa, kita akan melakukan meditasi untuk latihan praktek meditasi secara singkat. Nanti kita bersama-sama menenangkan cipta, rasa, dan kasa kita. Duduk yang ambil duduk yang rileks dengan posisi apapun, duduk bersila ataupun dengan duduk di atas kursi. Saya juga persiapkan batin rileks. Kemudian pikiran kita fokuskan pada keluar masuk nafas. Saya ambil nafas panjang 3 kali. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Teruskan dalam batin Anda dengan kondisi yang relax, enjoy. Yang baru masuk langsung mengikuti, persiapkan diri Anda dalam kondisi meditatif. Masuk, keluar. Setelah Anda fokus, kemudian Anda mengembangkan perhatian Anda, sati Anda, satinya. Perhatian kepada keluar masuk nafas, menyadari muncul lenyapnya objek, enjoy, relax, menikmati segala prosesnya. Sehingga Anda tidak terbebani. Ketika muncul pikiran-pikiran ataupun peristiwa-peristiwa melalui pikiran, melalui suara-suara, Anda hanya mengetahuinya saja. Ketika muncul perasaan-perasaan, Anda juga hanya mengetahui saja, menyadari saja. Sehingga pikiran Anda tidak tenang.
Jangan pikirkan berapa lama Anda akan koneksi, Anda hanya menyadari prosesnya. Lepaskan segala beban, ketika ada hal yang membebani, dengan menafas panjang, kemudian lepaskan dengan hembuskan nafas sampai sedalam-dalamnya, sehingga menimbulkan kelegaan.
Perhatikan dan sadari sebuah proses yang baru bergabung langsung mengambil sikap perhatian dan warna masuk nafas. Relax, enjoy dalam keadaan meditasi. Menikmati segala proses tanpa beban. Hanya enjoy dan memahami prosesnya sebagai satu jalan atau proses yang harus dilalui. Jadikan ketenangan Anda yang penuh ketenangan kesadaran berpikiran batin Anda, sehingga dalam menyikapi segala kondisi Anda akan memahami. Silakan. Tarik nafas panjang. Kemudian lepaskan. Agar kita melepaskan beban dengan hembusan nafas Anda. Masuk. Keluar. Masuk. Keluar. Masuk. Keluar. Kemudian buka mata Anda. Batin
Anda pancarkan segala spirit yang telah Anda kumpulkan di kasih ini. Ucapkan dalam batu ini, semoga kebajikan-kebajikan ini akan membawa kita pada jalan menuju pembasmian kekotoran batin. Semoga dengan kebajikan ini akan mendorong kita untuk meraih kesucian banyak. Nibbana para masukan sakti serta dalam kesetaraan. Semoga semua kehidupan berbahagia. Terima kasih. Selesai. Ya. Silakan. Oke, untuk para mahasiswa semuanya, selamat malam. Namo Buddhaya Budaya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Jadi, Ya. ya, Namo Buddhaya. Jadi kita jumpa lagi setelah sekian lama. Ini pada pertemuan ini kita akan meneruskan ya. Kemarin terakhir saya ingat kita ya, secara teori ya membacakan tentang kita belajar tentang apa itu samatha bhavana dan juga sedikit tentang vipassana bhavana. Dan selanjutnya kita akan mempelajari apa itu objek-objeknya, ya. Berapa faktor-faktor dalam samatha bhavana. Seperti kita ketahui bahwa samatha bhavana itu kan bagian dari pengembangan batin. Ya. Kalau kita ngomong pengembangan batin, atau bagian dari meditasi, ya, salah satu metode meditasi yang menekankan pada objek konsentrasi. Objek konsentrasi di mana kita semua diajarkan untuk fokus. Nanti kalau apa yang harus dilakukan dalam samatha bhavana ini ya kita harus fokus pada objek. Nanti akan ada persamaan-persamaan objek yang dilakukan dalam samatha bhavana maupun vipassana bhavana. Cuma sekali lagi saya sampaikan bahwa metodenya atau caranya yang berbeda. Kalau samatha bhavana ini kita mengatur pada fokus atau satu titik objek. Jadi saat itu kita hanya fokus di satu titik atau objek tanpa kita akan kita tidak mempedulikan objek-objek yang lain. Jadi kita seperti ya kalau di dalam seperti kacamata kuda. Kita hanya fokus di satu titik saja. Tidak, kalau dalam vipassana bhavana kan kita nanti menyadari segala prosesnya. Tapi kalau samatha kita fokus. Nah, memang ketika kita fokus itu kita jadi tenang. Kenapa? Karena kita hanya satu titik, tidak peduli. Pokoknya ibaratnya ada gunung jeblok, ada bom ibaratnya kalau kita samatha bhavana kita tidak peduli. Hanya pada satu titik itu. Nah ini. Jadi pikirannya terpusat. Penjuru, makanya kemudian
eh, tidak berkeliaran ke sana kemari, malah difokuskan. Jadi apa yang dilakukan dalam samatha bhavana ini, ketika pikiran kita beralih dari objek, kita kembalikan lagi. Jadi misalnya pada saat dari itu dia katakan objek kasina, misalnya patah kasina, ya misalnya pakai pokoknya pada batu, ya kita fokus pada batu itu. Kita memperhatikan, kita hanya maaf hilang ya. Saya ulangi, jadi ya saya ulangi kembali, jadi di samatha ini ketika kita fokus, pokoknya ketika kita hanya fokus pada satu titik. Jadi dengar ya. Iya, bisa Bante. Jadi apa yang kita latih dalam samatha itu fokus dalam satu titik, kemudian jadi pikiran itu terkonsentrasi dalam satu titik. Mungkin di sini ada beberapa praktisi-praktisi yang kita memahami apa yang saya katakan. Jadi hanya fokus dalam satu titik, tidak boleh ke lain, kepikiran yang lain. Jadi memang ketika kita konsentrasi, ya, itu akan mencapai yang namanya jhana. Nanti akan akan saya jelaskan di belakang. Sehingga kita betul-betul bisa konsentrasi. Jadi dipaksa ya, dipaksa. Ketika kita meditasi harus dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa, nggak bisa. Jadi konsentrasi itu kan memaksakan diri. Kita memaksa pikiran kita itu harus fokus, tidak boleh kemana-mana. Memang dalam samatha bhavana itu disiplin terhadap apa yang kita lakukan. Kita harus tidak boleh pikiran bercabang kemana-mana. Sehingga nanti ini akan membawa kepada nanti kalau di ketika kita bicara tentang nyana, sorasanyana, 16 pengetahuan batin, pengembangan batin, nah itu nanti kita akan memahami hasil dari samatha bhavana. Misalnya yang penting saat ini adalah ketika kita ini harus fokus konsentrasi. Bahkan sebelum vipassana kita juga harus fokus dulu. Karena kalau nggak fokus kita nggak bisa meningkatkan diri untuk melaksanakan bhavana. Tidak bisa mengembangkan batin. Kalau kita hanya toleransi terhadap komunikasi, aduh ini ada muncul kemalasan. Nah, nanti kemalasan ini yang tidak masuk dalam niwarana nanti. Niwarana kilesanya ini yang harus dihilangkan, karena memang hambatannya ini ya hambatannya itu ya
nanti ada 5 ya pancarniwarana. Makanya ini harus fokus, konsentrasi, disiplin dalam melaksanakan samatha ini. Karena sekali meleng konsentrasi, sekali meleng akan tidak bisa meditatif itu berarti menikmati segala proses. Tapi dalam samatha Anda harus ya. Dipakai satu ya boleh makanya barengan itu ini ya, seperti sehingga fokus konsentrasi. Jadi 40 macam cocok dengan sifat atau pribadi seseorang. Makanya di dalam meditasi ini ada kecocokan-kecocokan, tidak kemudian tidak sembarangan memilih objeknya. Jadi misalnya nanti kasina itu siapa orang-orang yang sifatnya bagaimana, itu ada carita, nanti kita akan bahas setelah ini. Nah ini 10 kasina atau perusahaan benda, makanya agama budaya itu sangat kaya sekali. Maksudnya apa ajarannya itu bahkan untuk orang berlatih dan melatih diri itu banyak. Makanya kalau ada seseorang, apalagi seorang pabacita atau apa yang mau melatih diri, kalau kita mau melatih diri, ya kita harus menyesuaikan dengan tempatnya. Melatih diri jangan banyak keinginan. Misalnya harus nyaman atau apa itu nanti ada carita-caritanya. Jadi Patawi Kasina itu wujud tanah, kemudian wujud tanah, ya misalnya pakai gundukan tanah gitu, nanti ada yang kita gunakan, pakai tanah atau yang padat batu, itu bisa. Itu terus pertama nanti dilihat, kemudian dijadikan konsentrasi. Kemudian apo kasina, khusus air, kemudian tejo, api, wayo, udara, angin, nila kasina, khusus warna biru, warna kuning, warna merah, warna putih, data kasina, lohita kasina, pita kasina. Nah ini kemudian aloka kasina, wujud cahaya, dan akasa kasina, wujud ruangan. Ruangan tidak terbatas hasilnya, ruangan itu angkasa. Jadi
Ketika kita berkonsentrasi pada salah satunya, kita akan melihat wujud itu dengan penglihatan. Cahaya misalnya, wujud cahaya, berarti kita akan melihat cahaya. Ini cahaya lilin atau cahaya matahari, melaluinya ya, kan. Kalau enggak berbahaya. Itu cahaya. Warna misalnya warna biru misalnya atau merah. Anda membuat satu objek itu misalnya buat lingkaran dari kertas warna merah itu ditempel di dinding atau di Anda fokus pada warna-warna itu karena sebagai objeknya. Ini contohnya penjelasannya ya. Dalam kasinan tanah dapat dipakai kebun yang angkul atau sebuah tanah yang dibulatkan, contohnya. Kemudian jadi misalnya ambil tanah sudah dibulat-bulat dan diletakkan di depan Anda. Dalam kasinan air dapat dipakai sebuah telaga atau air yang ada dalam ember. Ini ember misalnya. Kasinan api ya pakai apa? Pakai misalnya pakai tungku. Nah, misalnya Anda saya mau dengan kasinan api di depan tungku. Kalau api kompor boleh, kan yang penting api ya, bisa juga. Kan dapat api yang menyala di depannya, di letak seng yang berlubang misalnya. Ada lubang, jadi semacam ini ya, semacam membentuk satu titik. Kasinan angin dapat dipakai angin yang berembus di pohon. Jadi Anda rasakan aja. Oh, saya merasakan angin yang semilir terus dijadikan fokus. Berarti melalui kulit Anda. Nah, ini kalau tadi saya sudah nyinggung kasinan warna baik benda-benda seperti bulatan dari kertas, kain, papan, atau bunga yang berwarna biru, kuning, merah, putih. Dan kasinan cahaya ini tadi sudah ya, dapat dicapai dipakai cahaya matahari atau bulan yang mantul di dinding atau di lantai melalui jendela. Kasinan ruang terbatas, ruang terbatas ya berarti itu kasinan yang terbatas, ruang terbatas, misalnya di ruang kosong, di dalam drum atau di kamar itu ada pakai ruangan itu. Di sini mula-mula orang harus memusatkan seluruh perhatiannya pada bulatan. Misalnya kalau warna ya, dengan warna biru atau kuning atau merah, tadi ya, agar fokus ya. Sehingga misalnya dengan warna kan dengan mata ya, jadi Anda terus melihat bulatan itu. Ini orang harus berjuang agar pikirannya tetap terjaga, waspada dan sadar. Jadi ketika melihat lubang itu, ada sadar, tetap terjaga, konsentrasi. Sementara itu benda-benda di sekeliling bulatan tersebut telah runyap dan bulatan tersebut kelihatan semakin semu dan akhirnya sesuai bayangan pikiran. Jadi awalnya Anda melihat
kemudian Anda memejamkan mata. Tapi ya, ketika memejamkan mata ya pelan-pelan, tidak kemudian tiba-tiba merem melek itu enggak, harus pelan-pelan. Pelan-pelan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengikat, untuk mengikat objek tersebut. Mengikat objek tersebut. Jadi walaupun mata di dalam pikirannya, yang makin lama makin terang seperti bulatan dari rembulan. Ini yang harus diperhatikan. Sehingga sehingga ketika Anda merem, Anda tidak fokus pada itu. Bayangannya itu, ketika Anda merem atau melek, itu Anda hanya terbayang-bayang. Jadi ada terbayang-bayang hanya terbayang-bayang misalnya warna biru. Ketika Anda tahu fokus Anda di warna biru itu sudah terikat dalam pikiran Anda. Jadi ini yang makin lama makin terang seperti bulatan dari rembulan. Misalnya cahaya ada ini dalam untuk apa? Untuk istilahnya bagaimana mensinergikan energi baik pikiran. Kemudian asubha atau 10 wujud kekotoran. 10 wujud kekotoran, ya, kalau tadi sudah jelas ya. Tadi jadi ketika Anda dengan 10 kasina tadi, dengan 10 kasina tadi Anda dan 10 kasina tadi Anda fokus pada benda-benda, perwujudan benda. Ini yang Anda jadikan kemudian wujud kekotoran. Ya. Gambar ya. Ada sih di dalam internet ada banyak gambar-gambar kudu mataka, wujud mayat yang membengkak, udah winilakan, wujud mayat yang berwarna kebiru-biruan, wipu baka, wujud mayat yang bernanah, wicidaka, wujud ayat yang terbelah di tengahnya, wikahayatika, wikahayitaka, wujud yang digerogoti binatang-binatang, wikitaka, wujud mayat yang telah hancur lebur, hata wikitaka, wujud mayat yang busuk dan hancur, lohitaka, wujud mayat yang berlumuran darah, puluwaka, wujud mayat yang dikerubungi belatung, atika, wujud tengkorak. Ini dari asubha. Ya. Ini biasanya apa? Biasanya untuk orang-orang carita yang penuh dengan loba. Nih. Nah ini dalam 10 asubha ini orang melihat atau membayangkan sesuatu tubuh yang telah menjadi mayat, diturunkan dalam lubang kuburan, membengkak, membiru, bernanah, terbelah di tengahnya, terkoyak-koyak oleh burung gagak atau serigala, hancur dalam membusuk berlumuran darah, dikerubungi oleh lalat dan belatung, dan akhirnya berwarna tengkorak. Itu
Jadi yang dibayangkan itu prosesnya, proses. Jadi dari mayatnya itu ganteng, cantik, kemudian sampai kemudian berproses gitu kan. Selanjutnya menarik kesimpulan terhadap badannya sendiri bahwa badanku ini juga punya sifat-sifat itu sebagai kodratnya tidak dapat dihindari. Disinilah hendaknya orang memegang dan teguh di dalam pikirannya objek berharga yang telah timbul. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menerima kondisi badan kita, ya kita membayangkan yang lebih jelek. Jadi itu. Kemudian 10 anusati, ada 10 perenungan, ya. Ada Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati, Sila Nusati, Sagga Nusati, Dewata Nusati, Marana Nusati, kemudian Kaya Gata Sati, Anapana Sati, Anapana Sati, kemudian Upasama Nusati. Nah ini yang akan tinggal. Anapana Sati ini perenungan dari pernapasan. Jadi konsentrasi pada keluar masuk nafas. Kayak Gata Sati perenungan pada jasmani. Ini perenungan ini bisa juga sebagai objek dari samatha dan juga upasana. Nah, upasama nusati perenungan terhadap nibbana atau nirwana. Ini Buddha Nusati ditentukan 9 sifat Buddha. Sifat Buddha itu apa? Ini itu maha suci, lancar, benar, sempurna, sempurna pengetahuan dan tingkah laku. Ini kan dari ini loh, Buddha guna 9. Itipiso Bhagawa Arahan Sama Sambuddho. Demikianlah Sang Bhagawa maha suci, yang arahan sama Sambuddho, Wijacarana Sampano. Itu Bhagawa arahan sama Sambuddho Wijacarana Sampano, Auneo Pauneo Dakineo Dikarannya Nentaran kita itu Sangga Nusati. Jadi sempurna ilmu pengetahuannya, tingkah lakunya, Wijacarana Sampano, yang sempurna menempuh jalan ke nibbana, mengenal semua alam, memiliki manusia, ya, guru para dewa dan manusia, ya, Sata Dewa Manusanan, Sata Dewa Manusanan Buddho yang sadar, Bhagawati yang dimaksud dimuliakan. Nah ini kemudian Dhamma Nusati dan Namswa Dharma sempurna dibabarkan. Swakato Bhagavata Dhammo Santitiko Akaliko Ahipasiko Palayiko Pajatan Beritaku Winyuhiti. Nah itu. Ini dan Sangga, ya kan? Supati Pano, Nyaya Patipano, Sami Cipatipano. Nah itu. Ya Didang Catari, Purisa Yugani, Atta Purisa Pugala, Esa Bhagavato Sarwa Sanggo. Itu ini tadi itu sebenarnya perenungan. Makanya kalau kita membacakan Buddha Dhamma Sangga Nusati itu harus kita resapi dalam perenungannya. Jadi kita tidak hanya seperti bio, tapi pada dasarnya itu apa? Itu pada dasarnya itu adalah satu jalan menuju kebudayaan. Sifat jalan Dhamma apa yang harus dijalankan dalam sangga itu dari Buddha Dhamma Sangga Nusati itu kita jadikan satu pedoman.
Ini. Dan sila nusati, ya sila nusati adalah perkara sila telah dilaksanakan, tidak pernah terpuji, tidak pernah ternoda, yang tidak patah, yang dipuji oleh para bijaksana, menuju musnah pikiran. Nah, Cagadusati berdana, kalau Cagadusati itu ada renungan dengan berdana itu akhirnya memusnahkan pikiran. Dua Dewa Tanusati, nah, Anda menurut alam dewa, Dewa Tanusati yang sedang menikmati hasil dari perbuatan baik, kemudian para Tanusati melakukan kematian dan datang menyongsong bahwa kematian itu akan datang menyongsong dan menyongsong dan makhluk lainnya. Ini nanti harus sama dengan yang apa? Bahwa badan ini harus bagian liku pada urat tubuh, bulu, belatung dan lain sebagainya. Ini jamaran sapi. Jadi kita akan menyadari proses perubahan tubuh itu. Kemudian kayak kata sapi, ya, kayak kata sapi, orang merenung 32 anggota tubuh. Anggota tubuh itu apa saja? 32. Kayak kata sapi itu kan, kesa, maka, data, taco. Dari apa? Kesa, maka, data, taco dari rambut, kepala, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, urat, tulang, sumsum. Ini sebenarnya makanya kalau dalam kayak kata sapi itu sangat cocok sekali untuk pembelajaran kedokteran. Misalnya tentang apa? Kedokteran tentang ilmu yang tentang anggota tubuh. Ini itu 32 bagian tubuh. Ya udah bagian tubuh apa saja. Itu ada dari telapak kaki sampai ke puncak kepala. Kalau kita sudah kulit dan kotoran. Jadi kesa, loma, dan taco, mansang, halu, hati-hati, ginjal makan, yang kiri kanan, kilo makan, biarkan sampai akhirnya bahkan sampai lemak, air mata, minyak, kulit, udah ingus, daerah sendi, air kencing dari otak. Nah, jadi semua disebutkan sebagai perenungan. Dalam tubuh kita itu ada itu. Dalam Anapanasati, orang merenungkan keluar masuknya nafas. Ya tadi ketika kita ini paling yang paling banyak dipakai sebagai awal kita melaksanakan meditasi dengan Anapanasati. Jadi ketika kita fokus, ya, fokus pada keluar masuknya nafas, kita fokus. Ketika masuk, kita rasakan, oh udara yang masuk, keluar, masuk lagi, keluar lagi. Tapi dalam bentuk konsentrasi, bukan sebagai penyadaran, kesadaran. Kemudian upasama nusati, orang merenungkan nibbana dan nirwana atau nirwana yang terbebas dari kotoran batin. Hancurnya keinginan, putusnya lingkaran tumbuh lahir. Upasama nusati. Jadi kita terbebas dari kotoran batin. Jadi ini tentang anusati. Kemudian empat apamanya, saya kira ini para mahasiswa tidak asing apamanya apa saja. Itu sama dengan Brahma Wihara. Para mahasiswa mereka yang belum tahu apamanya itu sama dengan Brahma Wihara. Metta, karuna, mudita, UPK. Jadi fokus pada konsentrasi pada pengembangan metta misalnya. Semoga ahang sukito homi, abiro homi, abhyapa homi, aniko homi, sukito homi. Suki atanan pariharami. Metta berarti apa?
meta itu sapi sata, sukita untuk karuna, karuna itu awera untuk abya paca untuk anuga untuk ya karuna ini berarti malada sambat ketiga cantuk, semoga semua makhluk terbebas dari segala macam penderitaan. Mudita, mudita apa? Semoga semua makhluk atau semoga ya semua makhluk menikmati kebahagiaan yang telah mereka peroleh. Doanya itu mudita. UPK, UPK itu kalau di dalam wanita itu yang terakhir itu semua orang pada dasarnya akan mengalami atau terlindungi karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri. Nah itu keseimbangan batin. Tidak menyalahkan satu sama lain. Nah ini penjelasannya dalam pelaksanaan meta bhavana seseorang harus mulai dari dirinya sendiri. Makanya cinta kasih dipancarkan pada orang tua, guru-guru, teman laki-laki dan wanita sekaligus. Kemudian malah cinta kasih sama musuh-musuhnya. Yang mungkin berdarah dendam sakit hati. Itu. Kemudian karuna itu orang mendapatkan belas kasihan kepada orang yang sedang di luar kemalangan. Ini sebenarnya paling kalau kita mau meditasi dan ini itulah perlindungan dalam Brahma Vihara Parana itu yang dikembangkan. Dalam mudita bhavana materi tentang simpati pada orang yang suka cita. Kalau tadi kita berbelas kasih pada yang mudita, ini simpati atau ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. UPK itu tidak seimbang. Tadi orang akan tetap tenang menghadapi suka duka dan pujian atau celaan untuk dan rugi. Jadi tenang, tidak kemudian kalau menerima yang tidak nyaman kita jadi marah. Nanti kalau kita nyaman kita jadi loba, senaka. Ini UPK. Kemudian ahari partikulasanya catu datu wawatana dan arupan. Nah, ini ahari partikulasanya itu merenungkan makanan yang menjijikan adalah di dalam perut. Nah, jadi biasanya kalau praktek itu praktek makan nanti itu biasanya dianjurkan untuk misalnya untuk praktek itu belilah makanan atau makanan yang paling disukai. Jadi makanan yang paling disukai. Kemudian pertama kalau biasanya itu pertama silakan makan, dikunyah berapa kali, kemudian dikeluarkan. Yaitu 7 kali atau dalam 7 kali 15 kali dikeluarkan. Jadi bertahap. Suapan pertama dikunyah 3 kali, langsung dikeluarkan, taruh di depannya. Kemudian suapan kedua dikunyah sampai 15 kali, taruh di sampingnya. Sampingnya yang tadi pertama direnungkan, dilihat. Suapan yang kedua, ketiga dikunyah selama berapa kali. Untuk jadi maksudnya apa? Kita tidak akan milih-milih makanan. Jadi tadi walaupun itu benar-benar bahwa makanan adalah bahan yang menjijikan bila telah berada di dalam perut. Gitu. Direnungkan apapun yang telah dimakan, diminum, dikunyah, dicicipi, semuanya akan berakhir sebagai kotoran dan air seni. Itu atau apa? Kita tidak jadi serakah terhadap makan. Kalau ini catu datu wawatana, perenungan terhadap
empat unsur yang ada dalam tubuh. Ini sebenarnya hampir sama juga dengan kayak kata Sakti tadi, cuma ini disoroti dari unsur-unsur, empat unsur. Jadi ketika melaksanakan kayak kata Sakti itu, kayak kata Sakti dipahami sebagai satu unsur-unsur, di sini dipahami metode dari rambut dan bagian tanah dan apodato cair, yang bisa cair apa seperti empedu, lendir, nanah, darah dan lain-lain. Tejo datu apa? Tejo datu adalah sesuatu yang bisa panas dingin. Misalnya setelah kita makan atau minum, bila sedang sakit badan akan terasa panas dingin. Wayu, wayu datu itu adalah unsur yang bisa bergerak, angin Jawa ya, tuh angin yang ada di dalam perut dan usus, angin keluar waktu bernafas, ini dan lain-lain. Ini kasino, ini yang mana? Oh, empat arupa ini, empat arupa ada Kasinugati Makasapanyati, ada Akasana Cayantana Cita, ada Nati Bawa Panyati, Akin Canaya Tana Cita. Akin Canaya Tana Cita, yang mana ruangan yang terbatas itu ditembus dengan kesadarannya sambil merenungkan tak terbataslah kesadaran itu. Ini yang Akasana Cayantana. Kasinuga Gati maka Sapanyati adalah batin yang telah memperoleh gambaran kasina dikembangkan dalam perenungan ruangan batas ruangan ini. Itulah kasina masyarakat kembangkan. Ini akhirnya itu yang mengembangkan pencapaian dari sisa unsur Teman-teman kita tunggu sebentar ya, mungkin Bante tadi terkendala sinyal.
Halo? Ya, Bante, sudah terdengar kembali. Tiba-tiba hilang tadi. Oke, saya udah ini ya. Jadi akincana ya tanah cita nggak ada. Tadi udah. Kemudian ada Masih hilang-hilang Bante. bisa ya. Lalu ini dari apa yang saya sampaikan atau mengenai Bante, mohon maaf, suaranya tidak jelas ya. kecil ya. Nah, Ya, sekarang sudah jelas, Bante. oke. Ya tadi dari yang saya sampaikan tadi, tentang objek-objeknya ini sebelum ke mana? Ke penghalang. Iya itu sudah buat banyak. Ternyata 48 anu. 48 ini bisa sih. Masalah ini ada yang diskusi. Bante, Jadi memang Bante. eh, ya silakan. Untuk objek meditasi, Bante, apakah kita bisa menentukan sendiri atau itu disesuaikan dengan karakter setiap individu? Nah, iya, nanti kita menentukan sendiri tapi sesuai dengan karakternya. Mungkin ya eh untuk memilih bukan mungkin ya untuk memilih satu objek itu nanti akan sesuai dengan karakter masing-masing gitu. Ya. Tapi ada juga ini nanti kita bicara tentang apa? Tentang ini tentang carita. Ini tentang carita ini sifat atau perangai atau perilaku ya. Jadi ini akan merasakan kita itu punya sifat apa tuh? Orang yang keras nafsu lobanya atau raga carita, uh, loba atau keserakahannya, orang yang keras kebenciannya, ya, orang yang bodoh, orang yang tebal keyakinannya, orang yang bijaksana, orang yang suka melamun, atau kita akan melihat melihat cerita apa yang ada dalam diri kita. Ini jadi nanti akan menentukan akan ditemukan apa sih cerita-cerita kita. Akan cerita-cerita kita dan nanti ini hanya saran sih. Kalau orang yang punya raga carita berdasarkan loba itu cenderung arah keindahan dan kecantikan. Kagum melihat suatu kebajikan walaupun kecil sekali. Misalnya, wah itu bagus ya, wah ini apik ya di sini. Nah itu berarti kan apa raga carita.
mudah melupakan kesalahan orang lain, cerdik, sombong, berambisi, besar, mementingkan diri sendiri. Nah, ini loba raga cerita. Jadi yang diambil harus apa? Jadi untuk menentukan itu memang ada juga kalau di tadi ada juga harus ada pembimbingnya yang memahami itu. Tapi kalau kita sudah ahli, maksudnya sudah biasa bermeditasi, saya kira kita akan menemukan sendiri, bisa menemukan berdasarkan watak-watak kita. Itu gimana? Baik, Bante, terima kasih. Tapi ada juga objeknya terang, bisa dipakai untuk semua orang, semua ceritanya gitu. Itu sebenarnya di apa nanti kita akan sampai ke sini. Nah, ini niwarana. Jadi penghalangnya itu atau niwarana ya. 5 niwarana dan 10 kali Buddha. Niwarana ini masuk keinginan, kemauan jahat, kemalasan dan kelelahan, kegelisahan dan kekhawatiran, keraguan-raguan. Ini pegangnya. Saya kira kita akan tahu semua ya. Tahu semua. Nafsu keinginan. Lalu mengetahui untuk menaklukkannya harus mengetahui sebab timbulnya niwarana dan berusaha menghindari sebab itu setelah melakukan usaha yang dapat menyiapkan niwarana itu. Misalnya males, kenapa kok merasa kelelahan? Oh, mungkin merasa kelelahan karena banyak kegiatan misalnya. Oh, berarti kegiatan yang bikin lelah ini kan. Kemalasan, maksudnya maunya mager aja itu jadi keraguan-raguan. Nah, ini penjelasan ini. Nafsu keinginan akan timbul apabila orang itu berulang-ulang memperhatikan objek yang indah tanpa disertai kebijaksanaan. Itu kalau orang harus memakai objek yang kotor. Misalnya nafsu keinginan kan dengan indah-indah waktu dia berlihat keindahan dan itu. Kemudian kemauan jahat biar pada berarti objek yang menyebabkan timbulnya kebencian. Jadi kebalikan. Kemudian tadi maksud karita itu nafsu keinginan itu keinginan akan kenyamanan, keindahan, loba. Kemudian dia pada kemauan jahat karena adanya kebencian, kemalasan itu memperhatikan rasa segan, rasa malas, kelelahan, ngantuk, sudah makan tanpa disertai kebijaksanaan. Kegelisahan dan kekhawatiran atau udah pucang itu. Kemudian keraguan-raguan, dicikicang dan sesuatu yang menyebabkan kemudian keraguan tanpa disertai kebijaksanaan. Jadi pada intinya niwarana itu muncul karena tanpa ada kebijaksanaan untuk menyikapi hal semuanya itu. Ini. Kemudian ini Pali Buddha, gangguan dalam meditasi yang menyebabkan batin bisa dan tidak mampu memusatkan pikiran. Jadi pas meditasi itu ingat apa? Ingat tempat tinggal, aduh tempat tinggalnya gini ya, bisa tinggal hutan, banyak nyamuk dan sebagainya. Ulang, kawasan, pembantu dan orang yang bertanggung jawab. Misalnya keluarga. Laba, keuntungan, pikir, wah ini saya meditasi ini ada laba apa enggak dan sebagainya. Gana, mulai dari teman, kama pekerjaan, adana perjalanan,
Yati, orang tua, keluarga dan saudara, Abada, penyakit, Ganta, pelajaran, Iji, kekuatan gaib. Nah, ini menjadi menyebabkan batin gelisah. Kenapa? Karena kepikiran, kapan meditasi itu ingin ingat-ingat, oh di rumah gimana ya itu, atau wah ini usaha saya, ini untung enggak kalau saya meditasi, dan lain sebagainya. Nah ini merasa khawatir, merasa khawatir. Kekhawatiran inilah yang timbul. Itu. Kemudian apalagi kekhawatiran ini yang akan membuat ya tadi misalnya ya, makanya Sang Buddha itu menyatakan ya, bahwa ketika muncul kekuatan-kekuatan magic dari hasil meditasi, itu akan khawatir, waduh nanti merosot, nanti kekuatannya gimana. Ini apa menimbulkan gangguan pada Buddha ini. Ini cerita ya, tidak nyinggung. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita anu dulu ya, sudahi dulu ya. Nanti apa? Untuk selanjutnya kita teruskan nanti karena samata bawahnya itu banyak nanti. Jadi kan kita kan di meditasi ini selain praktek juga berbicara tentang metode, berbicara tentang teori-teorinya. Nah ini untuk praktek-praktek yang lebih lanjut nanti sambil jalan tetap dipraktekkan. Gitu. Oke, saya kira demikian untuk pertemuan pada malam hari ini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dicek di Sepadan, saya cek juga untuk absen mandiri ya. Lalu saya cek dulu lah nanti biar enggak apa. Nanti Ya, silakan. boleh minta materinya, Bante? Ya, saya kirim lewat anu ya. Saya kirim sekarang aja ya. Lewat WhatsApp aja, Bante. Iya. Grupnya apa toh? Grupnya apa tak kirim Cimer ini? Boleh juga lah, ke Cimeri juga boleh lah. Biar dibagi ya. Ya, Bante. Makasih, Bante. Ya, ya. Oh, belum Pak. Oke. Objek meditasi. Kalau grupnya mahasiswa S2 SDI AB, Bante. Mahasiswa S2. Maksud saya belum ada. Oh, Bante belum masuk. Untuk meditasi Buddha belum bikin grupnya sih Bante. Oh iya. Nah, ini langsung saya kirim di tempatmu ya. Baik Bante. Samatha Bhawana dan objek meditasi. Oh ya dulu udah belum ya? Tak tambah lagi. Ya pengantar meditasi. Gitu. Oke, saya kira demikian ya untuk pertemuan pada malam hari ini.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Nama Jembatan Budaya. Terima kasih Bante. Terima kasih, Bante. Pokoknya selamat beristirahat. Besok udah kerja lagi ya. Sudah, nanti besok. Hari ini sudah kerja. Iya. Baik, Bante, terima kasih. Oke. Bante. Nama budaya.